Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembahasan kita terkait dampak teknologi informasi terhadap proses audit. Teknologi informasi ini sangat mempunyai dampak terhadap proses audit. Salah satunya adalah dikarenakan tanggung jawab auditor untuk memahami pengendalian internal klien, sehingga auditor harus mengetahui tentang pengendalian umum dan juga pengendalian aplikasi yang ada di entitas klien. Sebelum mengevaluasi application control, auditor harus mengevaluasi keefektifan pengendalian umum terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan lihat bagaimana pengaruh pengendalian umum terhadap risiko pengendalian. Yang pertama, pengaruh pengendalian umum terhadap aplikasi keseluruhan sistem. General control yang tidak efektif dapat menciptakan potensi salah saji material terhadap keseluruhan sistem aplikasi. Misalnya, operator komputer juga menjadi programmer, sehingga personil ini mempunyai akses ke file induk perusahaan, mempunyai akses untuk bisa merubah data yang ada di entitas. Nah, kondisi seperti ini yang harus menjadi perhatian auditor. Kemudian kita lihat yang kedua, bagaimana pengaruh pengendalian umum terhadap perubahan software. Perubahan atas application software dapat mempengaruhi kepercayaan auditor atas pengendalian otomatis dari teknologi informasi. Jadi ketika klien mengganti perangkat lunaknya, maka auditor harus mengevaluasi apakah diperlukan pengujian tambahan. Pada kasus terdapat perubahan software ini, apabila pengendalian umum dianggap lemah, maka auditor harus mempertimbangkan pelaksanaan pengujian pengendalian aplikasi selama audit tahun berjalan. Kemudian, yang ketiga, memahami pengendalian umum klien. Biasanya auditor memperoleh pengetahuan terkait pengendalian umum klien ini dengan menggunakan 3 tahapan yang ada di sini nih. Tapi ini juga bisa digunakan untuk memperoleh pemahaman terkait application control juga ya. Kita lihat di sini ada wawancara dengan staf TI dan pengguna utama, kemudian memeriksa sistem dokumentasi seperti flowchart, user manuals, permintaan perubahan program, dan hasil pengujian sistem. Dan yang terakhir, auditor melakukan review detail kuesioner yang telah diisi oleh staf teknologi informasi. Biasanya, auditor akan mengcombine dari 3 cara ini untuk memperoleh pemahaman terkait pengendalian umum klien. Karena terkadang auditor bisa mendapatkan informasi yang berbeda tentang satu hal yang sama antara satu staf dengan staf yang lainnya. Sehingga biasanya auditor akan mengcombine 3 cara ini untuk memastikan kevalitan informasi yang diperoleh. Selanjutnya adalah pengaruh pengendalian teknologi informasi terhadap kontrol risk dan substantif test. Nah, untuk melihat pengaruh tersebut, maka kita akan mengaitkan pengendalian teknologi informasi dengan tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Kalau kalian masih ingat, di saat kita mempelajari tentang pengujian pengendalian, ada istilah yang namanya adalah matriks risiko pengendalian, di mana di situ kita akan mengidentifikasi tujuan dari audit, kemudian kita mengidentifikasi pengendaliannya, dan juga mengidentifikasi defisiensinya. Nah, di teknologi informasi pun kita melakukan hal yang sama. Tapi kali ini kita kaitkan dengan teknologi informasi. Nah, dari hasil matriks risiko pengendalian untuk teknologi informasi ini, nanti kalau misalnya diperoleh bahwa TI-nya efektif, maka akan meningkatkan kemampuan auditor untuk menurunkan risiko pengendalian aplikasi pada keseluruhan siklus transaksi. Begitupun sebaliknya. Kemudian yang kedua adalah pengaruh pengendalian teknologi informasi terhadap pengujian substantif. Pengendalian teknologi informasi yang efektif akan meningkatkan kemampuan auditor untuk menurunkan ukuran sampel pada pengujian substantif. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa kalau misalnya teknologi informasi dinyatakan mempunyai pengendaliannya efektif, maka auditor dapat lebih mengandalkan pengendalian teknologi informasi tersebut dalam proses auditnya, sehingga bisa menurunkan ukuran sampel pada pengujian substantif, yang otomatis juga dengan menurunkan tingkat pengujian substantif, maka akan mengurangi biaya.
Sekarang kita lihat bagaimana proses audit diterapkan untuk lingkungan teknologi informasi dengan beberapa macam variasi kompleksitasnya. Kita lihat lingkungan teknologi informasi yang pertama adalah untuk entitas yang menggunakan teknologi secara sederhana atau kurang kompleks. Maka penerapan audit yang dilakukan adalah audit around the computer atau audit sekitar komputer, di mana auditing around the computer ini didefinisikan sebagai proses audit pada perusahaan yang belum memberdayakan secara penuh kemampuan teknologi informasinya, sehingga dokumen manual masih diberlakukan secara intensif. Nah, biasanya yang kita terapkan audit around the computer ini adalah pada perusahaan-perusahaan yang kecil dan juga pengendalian teknologi informasinya masih kurang efektif. Kita lihat bagaimana auditor akan melakukan audit pada lingkungan teknologi informasi yang sederhana. Yang pertama, auditor akan mengandalkan pengendalian otomatis secara terbatas. Kemudian yang kedua, auditor mempertimbangkan potensi akses ke master file oleh oknum yang tidak memiliki hak akses. Jadi di sini auditor akan melihat nih bagaimana potensi resiko adanya kemungkinan pencurian data atau perubahan data master oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Kemudian yang ketiga adalah mempertimbangkan risiko data terserang virus. Nah, tadi karena lingkungan teknologi informasinya masih sangat sederhana, sehingga ada kemungkinan bahwa tingkat pengamanan dari sistem tersebut masih belum memadai untuk bisa terhindar dari serangan virus. Auditor juga harus mengidentifikasi kemungkinan diserangnya sistem klien oleh virus atau oleh hacker. Kita lihat yang berikutnya, ketika lingkungan teknologi informasi klien lebih kompleks, maka audit yang tepat diterapkan oleh auditor adalah audit through the computer. Kita lihat audit melalui komputer ini diartikan sebagai proses audit yang dijalankan melalui komputer atau melalui uji data elektronik. Jadi sudah tidak menggunakan hard copy lagi dalam menguji data-datanya karena semuanya sudah ada di sistem informasinya klien, dan juga audit itu bisa kita laksanakan melalui komputer. Biasanya ketika suatu entitas klien itu sudah menerapkan teknologi informasi secara menyeluruh, maka kita sebagai auditor dikasih user juga nih ketika melakukan audit, sehingga auditor bisa masuk ke dalam sistemnya klien. Tapi user yang diberikan itu tidak untuk melakukan perubahan terhadap data yang ada di entitas klien. Sifat user yang diberikan itu hanya untuk inquiry data-data yang ada di entitas klien. Nah, kita lihat di gambar ini bahwa ada dua jenis pengujian yang bisa kita lakukan ketika kita melakukan audit through the computer, yaitu parallel simulation dan test data. Test data approach yaitu pemanfaatan komputer dan program aplikasi klien untuk menguji efektivitas pengendalian proses pada data yang diuji. Nah, contohnya di sini adalah misal auditor menginput suatu data untuk melihat apakah ketika auditor menginput data tersebut akan teridentifikasi oleh sistem klien bahwa data yang diinput tersebut adalah data yang salah. Nah, seperti itu. Atau auditor akan menguji ketika auditor menginput suatu data, bagaimana outputnya? Apakah output yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan oleh auditor, seperti itu. Kemudian yang kedua kita lihat ada parallel simulation testing di sini. Tujuan pengujian dengan parallel simulation testing ini untuk menguji efektivitas pengendalian otomatis serta mendapatkan bukti tentang saldo akun secara elektronik. Biasanya auditor melakukan pengujian simulasi paralel ini dengan menggunakan perangkat lunak audit tergeneralisasi atau Generalized Audit Software atau GAS, yaitu program yang dirancang secara khusus untuk tujuan audit. Proses pengujian simulasi paralel ini dilakukan dengan menggunakan database atau file induk yang diperoleh dari sistem entitas klien, dan biasanya database atau file induk ini disimpan dalam suatu format tertentu yang tentu saja harus bisa dibaca oleh sistem yang akan digunakan oleh auditor untuk melakukan pengujian. Nah, jadi file induknya tadi yang dengan format tertentu akan
masukkan ke dalam generalized audit software yang digunakan oleh auditor, kemudian generalized audit software yang akan melakukan pengujian terhadap data elektronik klien tersebut. Selain dua pengujian tersebut, auditor juga bisa menggunakan embedded audit module approach, yaitu dengan cara memasukkan modul audit pada sistem aplikasi milik klien untuk mengidentifikasi jenis transaksi tertentu. Dengan menggunakan embedded audit module approach ini, auditor lebih bisa melakukan pemeriksaan atau pengujian atas transaksi yang dilakukan oleh klien secara aktual, jika dibandingkan dengan melakukan pengujian data ataupun pengujian simulasi paralel. Tabel 12.4 ini memberikan contoh-contoh audit, baik audit yang dilakukan around maupun through the computer. Kita lihat di sini. Kolom yang pertama ini adalah kolom terkait pengendalian internal, dan di sini kita lihat bagaimana audit yang dilakukan dengan pendekatan auditing around the computer dan juga auditing through the computer. Kita lihat contoh pengendalian yang pertama adalah kredit disetujui untuk penjualan kredit. Kita lihat bagaimana audit yang dilakukan ketika kita menggunakan pendekatan around the computer. Around the computer artinya bahwa teknologi informasi yang digunakan masih sederhana ya. Auditor akan memilih sampel transaksi penjualan dari jurnal penjualan dan mendapatkan pesanan penjualan pelanggan yang berkaitan untuk menentukan apakah sudah diparaf oleh manajer kredit yang mengindikasikan atau menunjukkan persetujuan atas penjualan kredit tersebut. Nah ini kalau kita melakukan audit around the computer, maka kita akan menggunakan dokumen-dokumen seperti jurnal penjualan, kemudian kita periksa ke sales order untuk mengecek terkait persetujuan dari credit managers. Tapi kalau kita melakukan auditing through the computer, auditor akan menggunakan salinan program aplikasi penjualan klien dan file induk batas kredit yang berkaitan, serta memproses sampel dan pengujian transaksi penjualan untuk menentukan apakah perangkat lunak aplikasi tersebut telah menolak dengan benar pengujian transaksi penjualan yang melebihi jumlah batas kredit pelanggan dan menerima semua transaksi lainnya. Kurang lebih seperti itu perbedaan ketika auditor akan melakukan audit dengan pendekatan auditing around the computer dan auditing through the computer. Contoh lainnya kalian bisa pelajari sendiri ya, ada dua lagi contohnya di sini. Selanjutnya kita akan membahas tentang permasalahan pada lingkungan teknologi informasi yang berbeda. Berikut adalah beberapa jenis lingkungan teknologi informasi. Ada network environments, database management systems, e-commerce system, dan outsource IT. Network environment ini di mana entitas masih menggunakan jaringan dalam teknologi informasi. Untuk perusahaan yang menggunakan network environment ini sangat kental dengan resiko terkait keamanan. Seperti yang sudah umum diketahui bahwa suatu lingkungan teknologi informasi yang menggunakan network environment biasanya tidak mempunyai opsi keamanan standar. Kemudian kita lihat yang kedua adalah database management system. Database management system ini memungkinkan klien membuat database yang meliputi informasi yang dapat digunakan bersama dalam banyak aplikasi. Nah, ada risiko nih di database management system ini. Jadi, dengan database management system ini, semua pihak itu bisa mengakses suatu data yang sama. Nah, kalau misalnya entitas tidak menerapkan suatu pembatasan akses data, maka semua pihak yang bisa mengakses data tersebut dapat melakukan perubahan terhadap data perusahaan. Sehingga itulah yang dapat menimbulkan risiko pengendalian jika entitas menggunakan database management system. Kemudian lingkungan teknologi yang ketiga adalah e-commerce system. Sistem e-commerce system ini biasanya digunakan untuk melakukan transaksi bisnis secara elektronik dan biasanya akan menghubungkan sistem akuntansi internal perusahaan dengan sistem pihak eksternal.
Nah, disitulah munculnya risiko interdependensi. Risiko interdependensi ini adalah risiko ketergantungan antara entitas klien dengan mitra e-commerce. Sehingga risiko yang akan dihadapi oleh entitas klien itu akan sangat bergantung dengan seberapa baik mitra e-commerce-nya tersebut. Kemudian yang terakhir adalah outsource IT. Nah, di banyak perusahaan juga, terutama perusahaan kecil, banyak yang masih mengoutsourcekan teknologi informasinya kepada pihak ketiga atau pemberi jasa. Risiko yang muncul dari outsource IT ini adalah kesulitan memahami pengendalian. Kesulitan memahami pengendalian ini dialami oleh auditor, misalnya ketika ternyata klien tersebut mengoutsourcekan atau menggunakan jasa pihak ketiga dalam transaksi pembayaran gaji. Sehingga auditor akan kesulitan nih untuk melihat bagaimana sih proses perhitungan gaji yang dilakukan, karena proses perhitungan gaji itu tidak dilakukan di internal klien tapi dilakukan oleh pihak ketiga tersebut. Jadi klien kita akan memberikan data mentah berupa absensi dari sistem yang diserahkan langsung kepada pihak ketiga untuk dilakukan perhitungan terkait pembayaran gaji. Sehingga karena prosesnya tidak ada di internal perusahaan, auditor mengalami kesulitan nih untuk memahami terkait pengendalian selama proses perhitungan gaji tersebut. Demikian pembahasan kita terkait dampak teknologi informasi terhadap proses audit. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.